hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang kami sudah terima, yang kami sudah dapatkan, yang kami sudah rasakan. Untuk itu kami datang menghaturkan sembah, puji, hormat, syukur, terima kasih kami kepada nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang menjadi penolong dan juru selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Yang datang sudah 2 kali, Tuhan berkati Anda luar biasa, amin. Yang baru datang karena baru sempat, Tuhan memberkati. Mana senyum manismu? Lihat kiri kanan, katakan mana senyum manismu kawan. Amin. Iya, senyum tidak boleh sinis tapi harus manis, amin. Wajah juga harus sukacita, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Anda orang-orang yang luar biasa, amin. Orang-orang yang mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan ketika kita mencari Dia, maka Dia akan datang menemukan setiap kita yang mencari Dia. Saudara, tema kita sore hari ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Seringkali kita bernyanyi saudara, pakailah hidupku. Lanjut. Seumur hidupku. Ulangi sekali lagi. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Seumur hidupku. Amin. Kita rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Kita rindu untuk melayani Dia. Pertanyaannya, apakah kita sudah layak untuk dipakai olehnya? Untuk masuk tentara ada syarat saudara. Tingginya harus sekian. Kekuatannya, kesehatannya harus diperiksa. Gigi tidak boleh lepas. Jadi ceritanya ada mama-mama yang komplain karena anaknya mau masuk tentara tapi giginya lepas satu saudara. Lalu dia bilang begini, masuk tentara mau baku perang atau baku gigit? Maksudnya dia protes, kenapa anakku tidak bisa masuk tentara? Lah lihat, ada persyaratan. Ada mama-mama yang protes dia karena anaknya tidak bisa masuk angkatan laut sebab anaknya tidak bisa berenang. Jadi rupanya yang angkatan udara itu semua bisa terbang. Protes dia saudara. Nah ada persyaratan untuk masuk ke dalam satu bagian hal-hal seperti tentara, polisi. Nah ada persyaratan untuk kita melayani Tuhan. Untuk kita bisa menjadi berkat bagi nama Tuhan dan bagi banyak manusia. Nah saudara, dipakai Tuhan, yang saya maksud memuliakan Tuhan bukan harus jadi pendeta. Cukup jadi pelita di mana engkau ada. Engkau sudah memuliakan Tuhan. Yang saya maksud memuliakan Tuhan bukan harus di mimbar ini saudara. Dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, di jalankah engkau, di kantorkah engkau, di pasarkah saudara, di kampuskah Anda, di sekolah atau di mana saja. Cukup engkau menjadi pelita, menjadi terang. Di pabrik, jikalau engkau karyawan. Di perusahaan atau di mana saja. Nah saudara, ketika kita mau melayani Tuhan syaratnya hidup kita harus benar. Ketika kita mau menjadi berkat untuk nama Tuhan dimuliakan dan jadi berkat bagi banyak orang, hidup kita harus lurus. Hidup kita harus berjalan dengan sesuai dengan firman Tuhan. Nah ketika hidup kita benar saudara,
firman Tuhan bilang apa? Mazmur 34 ayat yang ke-18. Mazmur 34. Ya. Ayat yang mungkin ayat 17 kali ya. Iya, kita baca bersama 1, 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara, jikalau saya dan saudara orang benar, ketika engkau berseru-seru di dalam kesesakanmu, di dalam masalahmu, di dalam persoalanmu, lihat firman Tuhan bilang, maka Tuhan akan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Ayat lain, Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan, ya di sini ayat 15, kita baca bersama 1, 2, 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara, saya selalu bilang kalau berbicara mata Tuhan berarti perhatian Tuhan. Kalau mata Tuhan berarti kepedulian Tuhan. Mata Tuhan berarti segalanya kita dapatkan. Dan kalau kita orang benar, ayat yang lainnya Mazmur 112, ayat yang pertama dan yang kedua. Nah ini saudara baca, imani itu jadi di dalam setiap kehidupanmu. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan amin. Sekarang saya bertanya, apakah Anda berani berkata aku orang benar? Amin. Katakan aku orang benar. Amin. Dan kalau engkau dan aku orang benar, maka janji Tuhan tergenapi. Anak cucumu perkasa di bumi. Berarti berkat buat anak dan cucumu ada kaitannya dengan diri kita, saudara. Berkat untuk anak dan cucu kita ada kaitan dengan kita sebagai orang tua. Ingat saudara kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Salomo, Tuhan katakan, aku mengingat ayahmu Daud. Karena Daud orang yang mencari Tuhan. Nah saudara, berbicara tentang hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang dikenan Tuhan, hidup yang membawa hormat bagi Tuhan. Tadi pagi saya berbicara tentang menjadi alat dan perabot di rumah Tuhan. Kalau kita katakan kita mau jadi alat di rumah Tuhan, terserah Tuhan mau jadikan kita alat yang seperti apa. Sehingga ada pujian berkata, suka-sukamu, suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau jadikan bentuk seperti bejana kah? Mau seperti talam kah? Mau seperti celengan kah? Anything saudara, mau seperti apapun suka-sukanya Tuhan. Dan ketika benda itu, alat itu diproses, tidak boleh protes. Sekali lagi saya mau katakan, ketika dia melalui proses peleburan, dilebur dengan api, dibentuk, tidak boleh protes. Harus taat. Tadi pagi saya berbicara tentang 7 teladan Maria. Salah satunya dia taat. Ketika malaikat menjumpai dia dan berkata, salam engkau yang dikaruniai, engkau harus akan mengandung seorang anak lelaki dan akan menamainya Yesus. Dia tidak menolak. Nah, sore ini saya tertarik dengan tokoh yang berbeda. Kalau tadi pagi dari perjanjian baru tentang Maria, sore ini dari perjanjian lama, saudara. Seorang yang tidak muda lagi, sudah tua, sudah kakek-kakek. Ketika saya sebut clue-nya pasti Anda tahu. Dia disebut Bapa orang beriman. Abraham, pergilah
dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini. Kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Mengerikan sekali saudara. Ke negeri mana? Tidak dikasih tahu. Kalau sekarang saya kasih tahu nih kepada ibu, salah satu ibu. Ibu Mangunsong, datanglah kau ke alamat ini ya Bu. Nanti kita ketemu di sana. Saya bisa kirim Waze, saya bisa kirim Google Map, saya bisa kirim alamatnya. Tetapi ini pergilah ke negeri yang akan. Berarti belum jelas. Bagaimana negerinya? Suburkah? Keringkah? Senangkah nanti aku di sana? Mungkin pemikiran Abraham seperti itu. Tetapi apakah dia bertanya, kemana Tuhan? Yang benar aja Tuhan, aku sudah nyaman di sini. Apakah dia bilang begitu? No. Ayat 4. Kita baca ayat keempat. Saudara baca bersama 1, 2, 3. Ayat 4. Ayat 4. Ya, 1, 2, 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sampai di situ. Luar biasa Abram. Dia tidak protes, dia tidak bertanya, dia tidak bingung. Lalu pergilah Abram. Dia tidak banyak neko-neko saudara. Dia taat ketika Tuhan berfirman, yes, aku pergi. Terus dikatakan di sana dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Siapa Lot ini? Keponakan Abram. Abram berumur berapa saudara? 20 tahun? 75 tahun. Ketika ia berangkat dari Haran. Tidak muda lagi. Kekuatannya sudah lemah. Tetapi ketaatannya luar biasa. Nah saudaraku, tidak mudah menjadi orang yang taat. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana Maria bisa taat. Bagaimana dia bisa menerima apa yang Tuhan firmankan kepada dia. Nah saudara, seringkali di dalam hidup kita katakan, aku mau taat, tetapi dalam prakteknya suka-sukanya kita. Betul atau benar? Suka-sukanya kita. Nah Abram taat. Dia tidak bertanya-tanya, dia tidak protes, dia tidak marah. Sama seperti benda yang dibentuk tidak berhak untuk protes. Saudara, kalau Pak Sianturi, contoh, punya seekor sapi. Dia beli sapi di peternakan. Sapi itu mau dipotongnya kah? Mau dijualnya kah? Mau dipeliharanya kah? Itu suka-suka dia. Kenapa? Kenapa saudara? Karena sapi itu miliknya. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Setiap kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Sudah dipindahkan dari dosa ke dalam terangnya yang ajaib. Kita ini milik kepunyaannya. Jadi otomatis kalau milik kepunyaannya, sukanya dia untuk membentuk setiap kita. Sukanya dia untuk memberikan perintahnya kepada setiap kita. Sukanya dia untuk memakai setiap kita sesuai dengan talenta kita masing-masing. Saudara masih mengerti sampai di sini? Amin. Abraham taat. Meskipun dia tidak mengerti. Meskipun dia bingung, meskipun dia tidak tahu ke negeri mana. Dia pergi dan tidak gampang. Oh saudara, kalau sekarang gampang. Pergilah, dihidupkan aja Hondamu atau kalau di Jakarta bilang apa? Motormu ya. Keretamu hidupkan, ngeng, pergi langsung. Atau mobil pribadi, atau angkot, atau ada bus, ada kereta api, ada pesawat terbang. Abraham tuh kaya loh. Kalau di zaman itu ada pesawat, dia pasti naik pesawat. Tapi toh di zaman itu, dia pergi bagaimana saudara? Jalan kaki.
unta-unta itu dinaikin barang-barang. Tenda apa semua itu naik unta. Tapi mereka berjalan beriring-iringan. Saudara, tidak gampang. Tidak mudah. Dan di setiap tempat dia harus membangun kemah lagi supaya tidak kena panas. Kan saudara tahu padang gurun bagaimana panasnya. Bagaimana dinginnya kalau malam. Nah, Abram setia. Dia taat. Itu teladan yang pertama si Abram. Teladan yang kedua, saudara. Abram percaya akan janji Tuhan. Kejadian 15 ayat 3 sampai yang ke-6. Saudara baca 1, 2, 3. Lalu lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara begini, Abram tidak punya anak. Lalu dia bicara sama Tuhan. Tuhan, engkau tidak memberiku keturunan. Karena itu nanti hambakulah yang jadi pewaris. Lalu apa yang Tuhan bilang kepada dia? Lanjut. Ya, 1, 2, 3. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lanjut. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, percaya akan janji Tuhan ketika mata melihat tidak sesuai, itu tidak mudah. Tubuhnya sudah tua, istrinya sudah peot. Dia kan sudah keriput. Bagaimana mau percaya? Tetapi Abram percaya. Betapa imannya luar biasa, saudara. Seringkali di dalam hidup kita secara kasat mata tidak mungkin. Bagaimanalah sakitku ini Tuhan? Kata dokter tidak sembuh lagi. Tidak mungkin anakku bisa sukses. Bagaimanalah Tuhan, aku pun cuma parengge-renggenya. Tetapi kalau engkau percaya akan janji Tuhan, maka anak-anakmu akan perkasa di bumi. Itu kan janji Tuhan. Kalau melihat kita, memang kita tidak ada apa-apanya. Abram tidak ada apa-apanya, tubuhnya sudah peot. Tapi dia percaya akan janji Tuhan. Hari ini kita mau belajar, aku mau percaya janjimu Tuhan. Dan Tuhan katakan, dia akan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Luar biasa saudara, percaya akan janji Tuhan. Saudara, Paulus katakan, aku hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Coba bilang, aku hidup bukan karena melihat. 1, 2, 3. Aku hidup tetapi karena percaya. Secara kasat mata memang tidak mungkin, tidak bisa. Tetapi kalau saudara percaya akan janji Tuhan, jadilah sesuai dengan imanmu. Dia percaya saudara. Dan karena dia percaya, kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan itu tidak penipu saudara. Tuhan itu tidak pendusta. Dia berjanji, dia pasti menepatinya. Coba Bilangan 23 ayat 19. Kita baca bersama 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Seperti pelangi sehabis hujan
Demikianlah apa? Janji kasih setiamu. Pelangi itu akan muncul sehabis hujan. Saudara percaya akan janji Tuhan, amin? Janjimu seperti fajar pagi hari. Apalagi? Bersinar, amin. Janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari. Tidak lupa dia bersinar. Nah saudara, Abraham percaya. Karena dia percaya diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Dan dia menerima janji itu. Kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan berikan dia putra. Pasti Anda semua sudah tahu. Bahkan dari sekolah minggu kita sudah pernah mendengar firman Tuhan ini. Teladan yang ketiga Abraham. Tadi yang pertama apa? Abraham taat. Yang kedua Abraham percaya janji Tuhan. Meskipun yang dilihatnya tidak mungkin. Yang ketiga, dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara, Kejadian 12 ayat yang ke-8. Ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara bayangkan, tadi saya katakan dia pindah dari satu tempat berjalan ke tempat lain. Berjalan ke tempat lain, berjalan ke tempat lain itu tidak mudah. Dan di setiap tempat dia singgah, dia membangun mezbah. Betapa dia memiliki hubungan yang begitu erat dengan Tuhan. Apa arti mezbah? Dia ingin punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia membuat mezbah korban bakaran yang membuktikan dia mencintai Tuhan. Apa aplikasinya dalam hidup kita? Adakah kita seperti Abram yang rindu membangun mezbah? Mungkin setiap malam, setelah semua berjalan dengan baik, ketika engkau mau tidur, adakah engkau katakan terima kasih Tuhan. Hari ini semua berjalan dengan baik. Coba kalau Anda tadi ke pasar keserempet mobil, masuk rumah sakit saudara. Coba waktu Anda bawa Hondamu ketabrak dari belakang, apa yang terjadi? Oleh sebab itu kalau sepanjang hari semuanya baik-baik saja, ketika mau tidur adakah engkau membangun mezbah dengan Tuhan dan berkata terima kasih Tuhan, hari ini semua baik-baik saja, semuanya hidupku terlindungi, anak-anakku baik-baik saja. Amin saudara. Seringkali kita lupa untuk berterima kasih. Seringkali waktu kepepet saja kita datang sama Tuhan. Tadi saya katakan Tuhan itu bukan bengkel yang ketika engkau rusak engkau datang kepada Tuhan untuk diperbaiki. Bukan sekedar itu saudara. Tuhan itu bukan praktek dokter yang ketika sakit berbondong-bondong datang. Berbaris dari ujung ke ujung. Yang sakit inilah, sakit itulah, sakit inilah, sakit itu semua udah sembuh. Batang apanya enggak nampak? Batang hidungnya. Enggak nampak, udah sembuh. Gratis lagi saudara. Kan dari Tuhan gratis kan? Kalau pergi ke praktek dokter harus bayar. Tuhan kasih gratis. Mana semua? Seringkali kita jadikan Tuhan itu supermarket yang kita minta ini, itu. Jadikan dia Tuhan dan katakan aku rela engkau bentuk ya Tuhan. Amin. Nah 3 teladan Abraham, lanjut saudara. Apa teladan yang selanjutnya saudara? Tadi yang ketiga apa? Dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara,
Orang yang erat dengan Tuhan, apa itu saudara? Ini rahasia firman. Mazmur 37 ayat 18 dan 19. Ya. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, maksudnya orang benar. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Lanjut. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, yang selalu membangun mezbah, Tuhan akan menjauhkan dia dari kecelakaan. Maksudnya apa? Tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Saudara ingat lagu, walau 1000 rebah, semuanya mendapat celaka, tetapi engkau dan aku yang berlindung kepada Tuhan akan selamat. Saudara, ada satu keluarga. Satu keluarga ini saudaraku namanya keluarga Clark di Amerika. Pada waktu itu mereka menabung uang untuk jalan-jalan. Naik kapal pesiar. Kapal yang besar itu puluhan tahun yang lalu yang silam ya. Mereka kumpul uang. Tapi tiba pada waktu tanggalnya mereka mau piknik, satu keluarga ini mau pergi, anaknya yang bungsu sakit. Kenapa sakit? Padahal ini uang udah dikumpul, mereka mau senang-senang dong. Kapalnya kapal mewah, kapal hebat, kapal yang paling canggih. Aduh, kenapa sakit? Karena anaknya sakit, otomatis tidak jadi pergi. Mungkin di hati mereka sedih, mungkin kecewa, mungkin. Kenapalah anakku ini jadi sakit? Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Ternyata itulah cara Tuhan menyelamatkan satu keluarga ini. Karena beberapa hari terdengar kapal yang mereka mau tumpangi itu tenggelam di lautan Atlantik. Dan semuanya mati, meninggal dunia. Nah, saudara lihat cara Tuhan. Cara Tuhan menyelamatkan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Amin. Cara Tuhan. Sakitlah anaknya. Tidak jadilah pergi. Tujuannya apa? Tuhan menyelamatkan satu keluarga itu. Jadi orang yang selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan dia pada waktu kecelakaan. Teladan yang keempat Abraham. Yang ketiga tadi apa saudara? Memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Luar biasa, Anda hebat. Teladan yang keempat saudaraku, Abraham itu mencintai Tuhan melebihi apapun yang dimilikinya. Bayangkan ketika Tuhan memberikan dia putra, lalu Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa saudara? Bawalah putramu ke Gunung Moria, persembahkanlah dia menjadi korban bakaran. Menurut saudara ini masuk akal apa tidak? Abraham dikatakan kalau kita baca di firman Tuhan, bukan 1 jam dia bawa, itu berjam-jam bahkan berhari. Dia bawa anaknya, dia bawa kayu, dia bawa pisau. Saudara, apakah dia tidak berpikir Tuhan kok kejam ya? Tuhan kasih aku, tapi kenapa Tuhan ambil lagi? Dia tidak bilang begitu saudara. Dia tidak protes. Bahkan ketika Tuhan minta anaknya yang paling dicintainya pun sekalipun, dia mau berikan. Dan akhirnya terbukti Tuhan itu tidak kejam. Amin saudara. Tuhan ingin melihat bagaimana cintanya Abraham kepada Tuhan. Karena ternyata Tuhan menyediakan domba untuk dijadikan korban bakaran. Saudara lihat, apakah mudah seandainya Anda punya 5 anak, 1 anak mau diminta? Tidak mungkin Anda kasih. Karena kita cinta kepada anak kita. Jadi menurut saudara Abraham tidak cinta anaknya.
Dia cinta sekali anaknya. Tetapi cintanya kepada anaknya, dia lebih cinta kepada Tuhan. Luar biasa. Itu teladan yang ketiga. Ayatnya di mana? Anda boleh catat. Kejadian 22 ayat 1 sampai 9 karena panjang. Anda hanya bisa mencatatnya saja, Saudara. Saudara, siapa tokoh-tokoh yang mencintai Tuhan luar biasa? Paulus. Hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Bayangkan Saudara, hidup bagiku adalah Kristus. Pemikiranku Kristus, ucapanku tentang Kristus, perbuatanku tentang Kristus. Nah, seringkali Saudara, orang Kristen mau dipakai Tuhan, tapi pikirannya masih Victor. Itu singkatan, sorry ya Bu. Victor maksudnya pikiran kotor. Masih multor. Apa multor? Mulutnya kotor. Ya kan? Semua yang di kebun binatang itu masuk dalam rumahnya. Ya kan? Semualah, bianglah, pinahan, semualah. Bodat. Salah anaknya dasar bodat. Kalau anaknya bilang mama, induknya. Iya kan? Loh itu kan anakmu Saudara. Jadi kalau anaknya bodat, mamanya apa? Nah Saudara. Multor masih kotor mulutnya. Perbutor masih Saudara. Perbuatannya kotor. Cita-cita masuk surga. Setiap hari bikin dosa. Bisa itu? Nehi babuji. Enggak bisa Saudara. Abraham hidup benar. Teladannya hebat. Yang keempat, dia mencintai Tuhan lebih dari apapun. Bisakah kita seperti Abraham? Mencintai Tuhan lebih dari harta kita. Kadang-kadang kita sedih. Hilang harta kita sedikit, sedihnya berhari-hari. Ya kan? Puji Tuhan, Anda orang hebat Anda. Ada yang hilang harta, ya udahlah hilang, gak apa-apa. Tuhan akan gantikan. Tuhan akan ganti. Abraham hebat Saudara. Siapa lagi yang mencintai Tuhan? Yang luar biasa. Seorang yang istrinya bilang, udahlah tinggalkan aja lah Tuhanmu itu. Anak kita pun mati semua. Harta kita pun habis. Tubuhmu pun koreng-korengan. Tinggalkan aja itu. Siapa yang bilang, mulutmu diam. Jangan kau berbicara seperti orang gila. Siapa Saudara? Ayub. Ayub itu hebat juga Saudara. Ketika semua habis, apa dia bilang? Engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oh luar biasa. Bisakah hari ini kita katakan engkau yang memberi kepadaku, engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bisakah amin? Curiga saya Saudara dari wajah-wajahnya. Coba lihat kiri kananmu, bisa kawan bilang. Bisa kawan, amin. Kulihat agak lain kalian Saudara. Puji Tuhan Saudara. Teladan yang selanjutnya. Masih mau mendengar firman Tuhan, amin. Coba senggol dulu kiri kananmu itu, jangan ngantuk lah bilang. Amin. Enggak kok Saudara, saya melihat Anda itu segar, bugar, berseri-seri wajahnya. Puji Tuhan. Saudara, teladan yang kelima, tadi siapa yang ikut sama dia? Si Lot. Siapa Lot? Ponakannya. Pada waktu mereka berjalan bersama-sama, harta mereka sama-sama banyak. Ternaknya jadi sama-sama banyak. Karena sama-sama banyak, tempat itu tidak cukup untuk domba-domba makan rumput. Lot mulailah ngomel Saudara. Paman! Atau bapak udah, atau bapak tua, begitu Saudara. Kayaknya kita nggak bisa bersama karena gembalamu dengan gembalaku bertengkar. Bagaimana ya paman? Dia marah Saudara. Apakah Abraham bilang, dasar kau anak bego gitu?
Enggak. Marahkah Abram? Tidak. Apa yang Abram bilang? Ya sudah. Pisahkanlah dirimu daripadaku. Pilihlah. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Mantap kali. Coba kita disakiti. Bisa begitu saudara? Curiga saya saudara. Mungkin Anda diselip sedikit aja, rasa ruginya luar biasa. Anda kejar juga ngeng, Anda selip juga dia. Ku tanya dulu Anda, kalau Anda digigit anjing, Anda gigit lagi anjingnya? Bodoh kan? Seringkali saudara kita merasa terlalu dirugikan. Anggap saja itu orang bodoh atau mungkin dia buru-buru atau apalah. Jangan mau kalah saudara. Sekarang saya tanya Anda, misalnya nih saya buat contoh lah, siapa di sini ya? Buat aja lah Pak Polan ya, Pak Polan. Nah saudara dia diselip, kemudian dia kejar, terjadilah tabrakan. Ternyata saudaraku, orang yang ditabrak itu mengenal dia, dia itu kan penatua gereja. Penatua gereja yang sering di depan mimbar gereja lain lah. Kalau Giki enggak lah. Kalau Giki ini semua penatuanya hebat ini. Lihatlah tuh wajah-wajahnya keren semua itu. Amin. Jangan saudara. Belajar kesabaran dari Abraham. Betapa dirugikannya dia. Betapa dia dipermalukan. Sebagai seorang paman, harga dirinya jatuh. Tapi apakah dia marah? No. Dia katakan kalau engkau ke kanan, pilih nakku, pilih nak. Kau lihatlah kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kau lihat kiri itu bagus, biarlah paman ke kanan. Itu luar biasa saudara. Itu hebat. Dan saudara, orang yang merendahkan hatinya, itu orang yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Orang yang selalu mengalah bukan kalah saudara. Orang yang selalu mau mengalah, merendahkan hatinya, lihat hidupnya pasti diangkat lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Abraham, lihat hebatnya dia. Setelah pisahkan diri, si Lot lihat, lembah Sodom indah, hijau, pergilah dia ke sana. Ternyata Tuhan mau tunggang langgangkan tempat itu saudara. Dan saudara, hebatnya Abraham. Tadi itu ayat yang dia mengalah dan berjiwa besar, itu teladan yang keberapa? Yang ke-5. Itu Kejadian 13. Anda boleh catat 13 ayat 1 sampai 9. Nanti Anda boleh baca di rumah, khususnya pemimpin-pemimpin Komsel yang ingin berbagi firman saudara. Silakan. Dia mengalah dan berjiwa besar saudaraku. Dia tidak marah meskipun dia dipermalukan, meskipun dia dirugikan, dia tidak marah. Teladan yang ke-6, saudaraku, dia rela ampuni. Saudara ingat ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham, aku ingin menunggang balikkan kota Sodom dan Gomora. Apakah Abraham bilang, bagus Tuhan, paten. Karena di sana ada si kurang ajar itu, si Lot. Enggak saudara. Abraham bilang, Tuhan janganlah. Apakah engkau akan binasakan kota itu kalau ada orang benar di dalamnya? Saudara, dia ampuni loh si Lot itu. Dia doakan lagi, Tuhan jangan hancurkan kota itu karena ada keponakanku di dalam sana. Hebat sekali saudara. Coba itu kalau orang di zaman ini, bagus Tuhan, paten. Balaskan Tuhan, sakit kali hatiku ini, balas Tuhan, patahkan kakinya Tuhan. Kan begitu kira-kira saudara. Tapi Abraham tidak seperti itu. Dia bilang Tuhan, jangan Tuhan. Jangan hancurkan kota itu. Kalau ada orang benar di dalamnya. Dia menganggap Lot orang benar. Padahal Lot sudah mengkhianati dia. Abraham ini hebat luar biasa. Di mana ayatnya itu? Nanti saudara bisa membacanya, Kejadian 18
ayat 32 sampai 33. Atau boleh saudara buka ya. Lili boleh nak, Kejadian 18. Ini ketika Tuhan bicara kepada Abraham ingin menghancurkan kota itu. Ya, dia bilang begini saudara, katanya janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya aku tidak akan memusnahkannya. Karena yang 10 itu, maksudnya 10 apa? Ada orang benar 10 di sana, apakah Tuhan mau hancurkan? Ayat 33. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara, dia rela berargumentasi dengan Tuhan untuk membela orang yang sudah mengkhianati dia. Untuk mendoakan orang yang sudah mempermalukan dia. Hebatnya teladan Abraham. Dan teladan yang terakhir saudara. Teladan yang terakhir, sebelum teladan terakhir saudara, saya salut dengan satu kisah tentang pengampunan ya. Tadi Abraham mengampuni si Lot. Bukan hanya mengampuni, dia mendoakan. Ada satu gadis namanya Ade Sarah. Ada gambarnya? Ade Sarah. Saudara, Ade Sarah ini fotonya, itu mama papanya. Ini orang Kristen luar biasa. Sarah ini pacaran dengan satu pemuda. Pemuda seberang, agama seberang. Saudara mengerti ya? Agama seberang. Nah, orang tuanya tidak tahu. Nah, inilah hati-hati orang muda. Tidak tahu. Akhirnya saudaraku, setelah orang tuanya tahu, orang tuanya tegur dia. Dan kemudian Sarah ini mengambil keputusan untuk putuskan hubungan. Akhirnya putuslah hubungan. Nah, laki-laki itu pacaran lagi dengan wanita seberang. Tetapi saudaraku, anehnya wanita seberang itu cemburu ketika laki-laki ini berbicara tentang Ade Sarah. Lalu mereka sepakat untuk mencelakai gadis ini saudara. Lalu bagaimana caranya? Ditelepon si laki-laki inilah, ayo Sarah kita ketemulah untuk terakhir kali kita bicara tentang keputusan kita. Sarah ini polos saudara. Dia pergi, dia bertemu di pinggir tol, saya lupa daerah mana saudaraku. Dia pergi saudaraku, Ade Sarah ini pergi. Dan saudaraku, laki-laki itu bawa mobil. Ternyata itu wanita ada di belakang. Sudah siap dengan kawat besi. Jadi Ade Sarah ini masuk. Dan kemudian saudaraku, itu kawat besi itu diikatkan ke leher sini. Sampai akhirnya dia mati di situ saudara. Kemudian handphonenya, apanya semua. Inilah dia pelakunya saudara. Cowok ini dan wanita itu. Nah saudara, akhirnya saudaraku, orang tuanya kan tidak tahu Ade Sarah kemana. Karena dia tidak cerita mau ketemu dengan laki-laki ini. Berhari-hari hilang, akhirnya dicari ke sana ke sini. Kemudian beberapa hari kemudian ditemukan mayat membusuk di pinggir tol. Dilapor ke polisi dan akhirnya dilaporlah ke orang tuanya. Orang tuanya hancur sekali. Anak satu-satunya. Anak satu-satunya mati sia-sia seperti itu. Tapi apa yang membuat saya salut saudara? Ketika di persidangan, suami istri ini katakan, kami mengampuni pelaku. Dia tidak bilang hukum mati saja karena anakku sudah mati. Tidak saudara. Dia katakan kami mengampuni pelaku karena ajaran agama kami diajari untuk mengampuni. Ya, walaupun ya dia menyerahkannya secara hukum ya, secara hukumlah yang berlaku untuk menghukum pelaku-pelaku itu. Tetapi secara hati, Anda pikir gampang mengampuni orang yang membunuh anaknya? Satu-satunya perempuan. Tetapi hebatnya teladan orang tua Ade Sarah, dia bilang kami mengampuni karena kami diajari untuk mengampuni. Hebat sekali. Sama seperti Abraham, punya hati yang mengampuni. Nah, saudara, saya tutup dengan terakhir, teladan yang terakhir. Saudaraku, suatu hari ketika si Lot sudah selamat dari Sodom dan Gomora, tinggal di satu daerah. Ada perampok-perampok yang menjarah
Lot dan istrinya dan anaknya dan hartanya semua. Lalu apa yang dilakukan oleh Abraham, saudaraku? Abraham mempersiapkan pasukan-pasukan, hebatnya dia kan, pasukan untuk pergi menyelamatkan Lot dan keluarganya. Teladan yang hebat, ada 7 teladan Abraham. Ketaatannya luar biasa, saudaraku. Kemudian dia percaya akan janji Tuhan. Kemudian dia memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Kemudian cintanya melebihi apapun yang ada di bumi. Kemudian dia mengalah dan berjiwa besar. Kemudian dia rela mengampuni. Dan yang terakhir, saudaraku, dia membela orang yang sudah melukai dia. Khusus dia persiapkan pasukan-pasukan. Di mana tertulis, Bu? Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Bagi Anda yang ingin catat, silakan Anda mencatatnya. Saudaraku, sebagai penutup saya ingin katakan, dan Abraham yang hebat, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, tidak perlu engkau menjadi orang besar di dalam gereja, pakai jas contohnya, harus di mimbar, no. Menjadi pelita di mana engkau ada, hidupmu sudah memuliakan Tuhan. Menjadi pelita di mana engkau ada, ketika orang melihat hidupmu, orang akan berkata, orang ini luar biasa. Biarlah perbuatan kita, kehidupan kita memenangkan jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan.